Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kejadian pasal 39 ayat 20. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dijebloskan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah ia dipenjarakan di sana. Tema renungan saat ini adalah saat Tuhan terasa diam. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa berdoa dengan sungguh-sungguh tetapi tidak melihat perubahan apapun? Kita berharap pertolongan Tuhan datang segera, namun yang kita rasakan justru keheningan. Dalam situasi seperti itu, iman seringkali diuji. Apakah kita masih percaya ketika Tuhan terasa diam? Di sebuah sel penjara di Eropa pernah tertulis kalimat yang menyentuh hati. Bunyinya demikian. Saya percaya adanya matahari walaupun ia tidak bersinar. Saya percaya adanya cinta walaupun saya tidak merasakannya. Saya percaya kepada Allah walaupun Dia diam. Kalimat ini menggambarkan iman sejati, iman yang tetap berdiri teguh meskipun tidak disertai tanda-tanda yang terlihat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah Yusuf adalah gambaran nyata tentang iman seperti ini. Yusuf adalah seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi hidupnya dipenuhi penderitaan. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya, ia dilemparkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dan akhirnya dipenjarakan karena fitnah. Dalam setiap tahap penderitaannya, Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf memberontak atau meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, ia tetap setia. Yang menarik, Tuhan seolah-olah diam dalam hidup Yusuf. Tuhan tidak mencegah Yusuf dijual. Tuhan tidak membebaskannya dari penjara dengan cara yang ajaib. Namun di balik keheningan itu, Tuhan sedang bekerja. Di rumah Potifar, Yusuf dipercaya. Di dalam penjara, Yusuf kembali mendapat kepercayaan. Penyertaan Tuhan tidak selalu berupa pembebasan dari masalah, tetapi seringkali berupa kekuatan untuk bertahan dan karakter untuk dibentuk melalui proses. Diamnya Tuhan bukan tanda bahwa Dia meninggalkan kita. Diamnya bukan berarti Dia tidak peduli. Justru dalam keheningan itulah Tuhan seringkali bekerja paling dalam, membentuk iman, kesabaran, dan ketekunan kita. Yusuf tidak tahu bahwa penjara adalah jalan menuju istana. Namun Tuhan mengetahui hal itu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, renungan ini mengajak kita untuk tetap percaya meskipun doa kita belum dijawab sesuai dengan harapan. Ketika Tuhan terasa diam, mungkin Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang dapat kita bayangkan. Tugas kita bukan memahami seluruh rencananya, melainkan tetap setia dan taat di tempat kita berada saat ini. Mari
Kita belajar dari Yusuf, tetap hidup benar, tetap bekerja dengan setia, dan tetap berharap kepada Tuhan. Sebab pada waktunya Tuhan akan menyatakan bahwa keheningannya bukanlah kekosongan, melainkan bagian dari rencana kasih-Nya yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu saat Engkau terasa diam. Kuatkan iman kami agar kami setia menantikan waktu-Mu dan tidak menyerah di dalam proses. Terima kasih Bapa. Saat ini kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena berkat pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang menderita karena sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya mereka senantiasa berpengharapan kepada pertolongan Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menemani, untuk memberkati, dan menyembuhkan. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak Tuhan. Berikanlah hati kepada mereka untuk melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau mendengar dan menolong kami. Karena itu kami serahkan doa permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.